Usia 5 tahun ibunya meninggal. Usia 8 tahun Muhammad muda sudah mulai mandiri dengan menggembala kambing dan mendapat income. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, perjalanan pertama ke negeri Syria, ribuan kilometer. Usia 25 tahun kurang lebih sudah 18 kali perjalanan ke luar negeri dan dikenal di Jazirah Arab sebagai seorang profesional yang sangat tangguh dan ternama. Sehingga Siti Khadijah, seorang konglomerawati, ya, konglomerat wanita yang kaya raya, investor tertarik dan akhirnya menikah. Mengapa? Karena yang namanya Muhammad ini kalau bisnis untung terus, apa saja yang dipegang jadi rezeki. Berlipat. Apa sih rahasianya? Kelihatan. Tenang, semuanya ada waktunya. Saya kira kita sudah menjadi kesepakatan tak tertulis. Kalau ada orang yang kita percaya, kita mau melakukan apa saja untuk dia. Betul? Kalau ada yang bertanya, kenapa kok anak-anak saya tidak nurut kepada saya? Bapak kurang kredibel di hadapan anak. Karena anak tahu modal bapaknya. Kenapa ada pemerintahan yang jatuh tidak dibela oleh rakyat? Mungkin ini identifikasi kurangnya kredibilitas. Jadi tidak usah aneh, kenapa orang tidak mau ngasih pinjam ke kita, ada curiga. Jadi sederhana, kalau kita benar-benar menjadi manusia kredibel, dengan manajemen yang kredibel, sistem yang kredibel, sudah ngikut yang lainnya. Satu, ternyata faktor pertama kredibilitas hanya akan diberikan, komitmen hanya diberikan kepada orang yang terbukti dan teruji kejujurannya. Katanya di Indonesia ini, kata seseorang, yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang jarang tuh yang jujur. Saya pernah mendengar selentingan katanya, kalau suap menyuap di mana tuh? Di sebuah negara tetangga di kolong meja, ada negara sebelahnya itu di atas meja, kalau di Indonesia di bawah dengan mejanya, itu aja bedanya. Bayangkan negara sekaya ini bisa bangkrut, kan tidak masuk di akal. Saya kalau sedang mikir ini apa saja yang dikerjakan orang-orang sampai bangkrut begini. Ketika diundang di Lemhanas, ini maaf ya, saya mah nggak ikutan. Inilah tempat di sini para menteri, para pejabat tinggi negara, para jenderal sekolah. Oh iya, kalau gitu di sini ngajarin apa saja ya? Pertanyaan yang wajar bagi orang yang lugu, betul tidak? Sudah, tidak boleh menghina orang lain, dah sudah barusan. Ibu bapak yang budiman, kita memang enak tertawa, sebetulnya yang paling layak ditertawakan diri kita sendiri. Perkara menertawakan orang lain itu mudah Pak, tapi tidak banyak orang yang berani menertawakan dirinya sendiri. Sekarang kita berpuas-puas tertawa untuk menertawakan diri saja. Kita melaknat itu tidak jujur, tapi pernahkah kita bertanya, kamu jujur tidak? Kita kalau tidak hati-hati, jangankan tidak jujur ke orang lain, ke diri saja nggak sanggup jujur. Kita kadang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Saya barusan pakai sorban ini juga nanya, kenapa harus pakai sorban? Tapi dipaksa karena kiai katanya. Tadi siang nggak pakai sorban nggak apa-apa. Ini kan cuman topeng. Kalau orang yang tidak jujur kepada dirinya sendiri, dia akan menikmati topeng. Dia tidak pernah berani menilai dirinya sendiri. Dia merasa bangga dengan mobilnya, mobil mahal. Tapi dirinya murahan. Tidak salah punya mobil bagus, tapi apa artinya mobilnya bagus, dirinya jelek?